Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang setiap kita hebat di mata Tuhan. Saudara, saya memiliki begitu banyak pengalaman di mana banyak orang yang konseling, baik bertemu muka maupun melalui media sosial maupun melalui YouTube saudara. Dan banyak saya menemukan orang-orang yang menganggap dirinya tidak berguna, menganggap dirinya rendah, dan mereka juga berpikir bahwa bagi Tuhan mereka tidak berarti. Tuhan pun menganggap diri mereka rendah. Tuhan pun tidak menghargai dan tidak menilai mereka. Itu satu pikiran yang salah, saudara. Itu satu pikiran yang telah disesatkan dan ditipu oleh iblis. Kalau saat ini ada saudara yang berpikir bahwa diri saudara tidak berarti, diri saudara tidak berguna, Tuhan tidak menghargai saudara, bagi Tuhan saudara tidak bernilai, itu pikiran-pikiran yang sesat, itu pikiran-pikiran yang salah. Saudara, setiap manusia, siapapun dia, begitu berharganya di hadapan Tuhan. Setiap manusia, bagaimanapun keadaannya, sehina apapun dia, begitu berharganya dia di mata Tuhan. Termasuk saudara, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, setiap saudara berarti dan berharga di mata Tuhan. Kenapa Yesus rela meninggalkan sorga dan mati di kayu salib saudara? Supaya setiap orang yang mau percaya kepadanya selamat. Artinya apa? Berarti setiap orang itu berharga di mata Tuhan. Yang menjadi masalahnya orang itu menghargai dirinya atau tidak. Kalau dia menghargai dirinya, maka dia akan percaya kepada Yesus supaya hidupnya benar-benar berharga. Kenapa Bapa di sorga mengaruniakan anak tunggalnya saudara? Karena begitu berharganya manusia bagi dia. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, siapapun saudara saat ini, saudara berharga di mata Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita berharga, kita hebat di mata Tuhan, ada satu potensi yang besar dalam diri kita di mata Tuhan. Maka kita harus menjadi orang-orang besar ke depan, menjadi orang-orang hebat ke depan. Saudara harus menjadi orang-orang hebat ke depan. Siapapun saudara, saudara harus menyerahkan hidup saudara supaya Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Bukan berarti saudara harus menjadi pejabat ini, pejabat itu dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau melakukan perkara-perkara besar melalui kehidupan saudara, siapapun saudara dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini. Saya selalu kagum saudara,
melihat orang-orang yang cacat misalnya. Saudara bisa cari Nick Pujisik di dalam YouTube misalnya, saudara akan menemukan ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi luar biasa dipakai oleh Tuhan. Luar biasa potensi yang muncul dalam dirinya. Sekalipun dulu dia pernah putus asa, keluarganya pernah putus asa, bapak mamanya pernah putus asa, anak ini lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi pada akhirnya ketika dia menyadari betapa besar dan betapa berharganya dia di mata Tuhan, akhirnya dia benar-benar menjadi orang hebat dan dipakai oleh Tuhan. Hari ini sekali lagi, siapapun saudara, bagaimanapun saudara, keadaan saudara orang hebat, saudara berpotensi besar. Ada sesuatu yang besar dalam diri saudara yang Tuhan mau pakai melalui kehidupan saudara. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara, di mana teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal 7. Namun saudara, kita akan belajar dari beberapa ayat, dan ayat yang saya akan bacakan kepada saudara adalah mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian kita juga lihat nanti beberapa ayat yang lain dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan ke-7 ini. Dan saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori kepada saudara, supaya firman Tuhan menjadi jelas bagi saudara, dan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara di malam hari ini. Hakim-Hakim pasal 6 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pada satu kali pada masa itu orang Israel begitu menderita di bawah penjajahan bangsa Filistin. Mereka begitu tersiksa, mereka begitu menderita, mereka begitu ketakutannya. Dan pada waktu itu, saudara, datanglah malaikat Tuhan kepada Gideon, di mana Gideon ini dikatakan tadi bahwa dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Dan tujuannya kenapa dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur? Agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi waktu malaikat Tuhan datang menjumpai Gideon. Dia sedang bersembunyi, saudara. Dia sedang ketakutan, dia bersembunyi. Tetapi lihat, apa kata Tuhan kepada Gideon? Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ada kalimat yang luar biasa untuk kita renungkan, saudara, yang disampaikan oleh Tuhan kepada Gideon, di mana Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani.
Jadi Tuhan menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Penilaian Tuhan terhadap Gideon, Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Mari kita coba merenung, saudara. Pada waktu itu apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Gideon? Sedang bersembunyi, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya tersembunyi. Artinya apa? Dia sedang ketakutan, dia sedang melarikan diri, dia sedang menyembunyikan diri. Tetapi Tuhan menilai Gideon, menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Lihat ini, saudara. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan tidak melihat keadaan saudara sekarang. Tuhan tidak melihat bagaimana saudara sekarang, tapi Tuhan melihat apa yang bisa terjadi ke dalam kehidupan saudara ke depan. Potensi apa yang ada dalam diri saudara yang bisa Tuhan pakai untuk melakukan perkara besar ke depan. Seperti kepada Gideon, dia berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Seorang penakut, seorang pengecut sedang menyembunyikan diri, sedang ketakutan. Tetapi bagi Tuhan, dia bisa melihat bahwa Gideon ini memiliki potensi untuk bisa menjadi pemimpin dan akhirnya memimpin orang Israel akan mengalahkan orang Filistin, meraih kemenangan, mengalahkan musuh, dan dia akan menjadi pahlawan yang besar, pahlawan yang gagah berani. Jadi Tuhan melihat Gideon itu bisa menjadi apa nantinya, potensi apa yang ada dalam dirinya. Tuhan tidak melihat kelemahannya, Tuhan tidak fokus dan tidak peduli dengan kelemahannya. Yang Tuhan pedulikan adalah potensi yang ada dalam dirinya. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, selemah apapun saudara, sesulit apapun kehidupan saudara, sehancur apapun kehidupan saudara, seberdosa apapun saudara saat ini, sehancur apapun keluargamu, hidupmu, mungkin engkau terlibat dengan obat-obatan terlarang, mungkin engkau hancur ekonomimu. Dengar saudara, hari ini Tuhan tidak melihat siapa saudara dan bagaimana keadaan saudara. Tuhan menerima saudara apa adanya, dan dia melihat potensi yang ada dalam diri saudara. Pertanyaannya, apakah saudara tetap tinggal di sana dalam keadaan saudara, atau saudara mau bangkit? Itu yang akan kita belajar dari kehidupan Gideon, saudara. Bagaimana dia bangkit dan benar-benar menjadi seorang pahlawan. Allah telah menegaskan bahwa dia seorang pahlawan yang gagah berani, dan kemudian dia bangkit dari keadaannya dalam ketakutan, bersembunyi. Dia seorang pengecut pada waktu itu, tetapi dia bangkit dari sana, dan kemudian dia menggenapi, dan akhirnya dia benar-benar menjadi seorang pahlawan, saudara. Orang Filistin dikalahkan, dia meraih kemenangan, bangsanya dia bebaskan. Seorang penakut, seorang yang sedang bersembunyi, Tuhan sebut sebagai pahlawan yang gagah berani, dan akhirnya benar-benar menggenapi kepahlawanan yang disebutkan oleh Tuhan tersebut. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara adalah ciptaan Tuhan, dan bagi Tuhan saudara berharga, dan setiap saudara, setiap kita orang hebat di mata Tuhan. Dengar, siapapun saudara, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, saudara hebat di mata Tuhan. Saya rindu saudara sebutkan, tepuk dadamu dan katakan kepada diri saudara bahwa saya hebat di mata Tuhan. Ada potensi yang besar yang Tuhan taruh dalam diri saudara, yang selama ini mungkin tersembunyi, yang selama ini saudara tidak bisa lihat, malah yang selama ini saudara hancurkan dengan cara hidup saudara. Tetapi saat ini waktunya saya dan saudara bangkit. Ada perkara besar yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupan kita, saudara. Dan ada potensi besar dalam diri kita yang Tuhan mau pakai untuk melakukan perkara besar. Bangkitlah hai orang-orang hebat. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, saudaralah orang-orang yang hebat di mata Tuhan, dan Tuhan mau memakai kehidupan saudara. Kalau Gideon pun, si penakut itu, disebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Hari ini setiap saudara, siapapun saudara, saudara orang hebat, Tuhan mau pakai hidup saudara untuk melakukan perkara yang besar. Jangan tinggal di sana. Jangan hanya berdiam diri di sana. Bangkitlah, bangunlah saudara. Bangkitlah. Jangan tinggal diam dalam keberdosaanmu. Bangkitlah dari sana, Tuhan mau pakai engkau.
Jangan tinggal diam dalam kejahatanmu, dalam dosa-dosamu. Bangkit dari sana. Tuhan mau pakai engkau karena engkau orang hebat di mata Tuhan. Mungkin engkau berkata, aku lemah, masalahku besar, ekonomiku hancur, hutangku banyak, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan hanya tinggal meratap di sana, saudara. Bangkitlah karena Tuhan mau pakai engkau. Ada potensi besar dalam dirimu yang Tuhan mau pakai. Siapapun saudara seorang ibu rumah tangga, ada potensi yang besar dalam dirimu. Mungkin saudara berkata, saya sedang sakit-sakitan. Ya, dalam dirimu yang sedang sakit-sakitan ada potensi yang besar, dan Tuhan bisa menyembuhkan engkau dan memakai engkau untuk melakukan perkara yang besar. Saudara sebagai kepala rumah tangga, dengar, ada potensi yang besar dalam dirimu. Seorang anak muda atau siapapun saudara masih muda, ada potensi yang besar dalam dirimu yang Tuhan mau pakai. Jangan tinggal dalam kelemahanmu, jangan tinggal dalam keberdosaanmu, jangan tinggal dalam kejahatanmu. Bangkit dari sana dan kemudian serahkan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Kita akan belajar setelah Tuhan berkata kepada Gideon bahwa dia seorang pahlawan yang gagah berani. Masih ada satu proses, saudara. Kadang memang tidak gampang, tetapi hari ini saya mau detik ini juga, hari ini juga, malam ini juga, saudara bangkit. Tidak perlu proses panjang, saudara. Bangkitlah sekarang dan kemudian mulai lakukan tindakan yang seperti yang dilakukan oleh Gideon. Gideon sempat memperpanjang proses. Dia cari alasan, Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami tidak akan begini. Tuhan begini, Tuhan begitu. Hari ini saya mau, kita sudah belajar dari Gideon. Prosesnya makin panjang ketika dia cari-cari alasan. Hari ini kalau kita sudah belajar, jangan lagi cari alasan. Jangan lagi katakan aku masih muda. Jangan katakan aku sakit. Jangan katakan aku lemah. Aku seorang ibu rumah tangga. Aku sudah tua. Aku pengangguran. Aku orang miskin, aku orang lemah. Jangan cari alasan, semuanya itu tidak berarti di mata Tuhan. Selemah apapun saudara, semiskin apa, sehancur apapun, semuda apapun, setua apapun, Tuhan bisa memakai saudara saat ini. Saudara adalah pahlawan di mata Tuhan. Saudara adalah orang hebat di mata Tuhan. Dan Dia mau pakai setiap kita untuk melakukan perkara yang besar, saudara. Jadi waktu itu, apa yang dilakukan oleh Gideon? Singkat cerita, pada akhirnya Gideon ini akhirnya benar-benar mengalahkan orang Filistin. Dia menjadi seorang pahlawan yang hebat, yang dicatat di sepanjang sejarah. Sampai hari ini pun kita masih belajar dari dirinya. Apa yang dia lakukan? Sampai akhirnya kalimat Tuhan tadi, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Apa yang dilakukan Gideon sampai akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Dia menjadi seorang pahlawan yang gagah berani, saudara. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Yang pertama, di ayat yang ke-24, pasal yang ke-6 ini, di mana di sana dikatakan, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Dengar saudara, langkah pertama yang dilakukan oleh Gideon ketika dia mendapat panggilan Tuhan, ketika dia disebut sebagai pahlawan, ketika dia disebut sebagai orang hebat, apa yang terjadi kepada dia? Yang pertama, apa yang dia lakukan? Dia bangun mezbah di hadapan Tuhan. Dia bangun persekutuan dengan Tuhan. Dia persembahkan korban di sana kepada Tuhan. Dia bangun mezbah kepada Tuhan. Dengar saudara, kalau engkau mau dipakai oleh Tuhan, kalau engkau mau supaya Tuhan mengerjakan perkara besar dalam dirimu, mulai saat ini pertama yang harus saudara lakukan adalah perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Bangun mezbah saudara di hadapan Tuhan. Saudara orang hebat, tapi kehebatan itu bisa terkubur sampai selama-lamanya jika saudara tidak membangun hubunganmu dengan Tuhan, jika saudara tidak membangun mezbahmu kepada Tuhan. Saudara orang lemah, tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara bisa menjadi orang yang paling kuat.
Saudara, orang yang miskin, kalau saudara dekat dengan Tuhan dan Tuhan pakai proses hidup saudara, saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, orang yang sedang sakit, Tuhan bisa memakai saudara sebagai orang yang dekat dengan dia. Dia sembuhkan saudara dan dia pakai saudara. Apapun keadaan saudara, Tuhan bisa ubah jika saat ini hubunganmu dengan Tuhan engkau perbaiki. Bangun mesbah di hadapan Tuhan. Saudara, sebagai konteksnya hari ini dalam kehidupan kita, mesbah harian kita, mesbah kehidupan kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan, doa-doa kita dengan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, persembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah mesbah saudara sedang berdiri di sana dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara? Ada doa-doa yang secara rutin saudara lakukan di hadapan Tuhan. Saudara bersama keluarga berlutut bersama di kaki Tuhan. Bersama dengan keluargamu engkau bergandengan tangan, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu engkau bergandengan tangan, menaikkan mesbahmu, mendirikan mesbahmu, menaikkan penyembahan, persembahanmu kepada Tuhan. Ada persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan yang engkau bangun setiap hari dalam kehidupanmu. Kalau engkau mau mengalami perkara besar, lakukan itu saudara, lakukan itu. Hiduplah dekat dengan Tuhan, hiduplah intim dengan Tuhan, bangun mesbahmu di hadapan Tuhan, maka engkau akan lihat Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupmu. Satu kali saudara, ada seorang pendeta yang bersaksi, ketika dia amati bahwa saudara-saudaranya itu dipakai Tuhan luar biasa, dan kemudian berhasil sukses luar biasa. Yang menjadi hamba Tuhan, mereka adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Selebihnya yang lain, mereka menjadi pengusaha yang sukses dan berhasil. Yang lain lagi menjadi pejabat yang berhasil. Lalu kemudian ketika dia melihat ke atas saudara, dilihat lagi ke atas sampai beberapa keturunan ke atas, sampai beberapa tingkat leluhur mereka ke atas, semuanya adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya dia menegaskan dan menyimpulkan bahwa kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan menjadikan orang-orang berhasil. Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan perkara besar, Tuhan mengerjakan perkara yang dahsyat dalam hidup orang-orang yang dekat dengan Dia. Saat ini bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Sedekat apa saudara dengan Tuhan? Jangan-jangan hari ini engkau sedang jauh dari Tuhan. Kalau engkau sedang jauh dari Tuhan, saya mau menantang saudara kembali. Sujudlah engkau di kakinya, dekatkan diri saudara kepada Tuhan, panggil Dia. Karena semakin engkau jauh dari Tuhan, hidupmu semakin terancam, dan engkau akan berakhir seperti anak yang terhilang, berakhir dengan kemelaratan, berakhir dengan penderitaan. Itu sebabnya selagi masih ada kesempatan, saat ini berlarilah kepada Bapa di sorga, berlarilah kepada Tuhan, dekatkan dirimu, bangun persekutuanmu dengan Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan, bangun mesbahmu dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan saudara. Gunakan waktu-waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, pembuatan channel renungan malam ini dan juga renungan pagi itu bagian dari kerinduan supaya anak-anak Tuhan bisa membangun mesbahnya di hadapan Tuhan, supaya anak-anak Tuhan selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan dengan konsisten sebelum beristirahat, sebelum bekerja di pagi hari. Setiap hari, pagi malam merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Dengan konsisten membangun persekutuan dengan Tuhan, kita akan melihat perkara besar saudara. Itu sebabnya mari konsisten bersekutu dengan Tuhan, konsisten merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara belum mensubscribe video ini atau channel ini, segera di subscribe saudara, supaya saudara bisa berlangganan dan setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan-renungan firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang konsisten untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk membangun mesbah di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Gideon, sehingga pada akhirnya
Benar-benar dia seorang pahlawan yang gagah berani. Pada akhirnya digenapi dalam hidupnya apa yang dikatakan Tuhan bahwa dia seorang pahlawan yang gagah berani. Itu yang pertama, saudara. Membangun mesbah di hadapan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, di ayat 28 mulai di sana dikatakan, ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu. Telah ditebang tiang-tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Gideon kemudian setelah dia membangun mesbah? Dia runtuhkan segala tugu-tugu berhala, mesbah-mesbah Baal dari orang Israel. Artinya apa, saudara? Pada waktu itu orang-orang Israel sudah menjadi penyembah berhala sekalipun mereka menyebut mereka adalah umat-umat Tuhan. Itulah yang menyebabkan Tuhan lepas tangan dan mereka mulai mengalami penderitaan. Itu yang menyebabkan Tuhan izinkan mereka menderita. Kenapa, saudara? Karena mereka sudah menjadi penyembah berhala. Mereka sudah menduakan Tuhan. Mereka sudah melukai hati Tuhan. Mereka melupakan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan, keajaiban Tuhan bagi mereka dan bapa leluhur mereka. Tetapi mereka mulai menjadi penyembah berhala, saudara. Dengar, hari ini jangan-jangan ada saudara yang saudara menyebut saudara sebagai orang Kristen. Bahkan mungkin saudara seorang pelayan, tetapi saudara masih memiliki berhala-berhala. Saudara masih memiliki jimat-jimat. Saudara masih terlibat dengan perdukunan. Saudara masih terlibat dengan okultisme dan sebagainya. Dengar, kalau saudara masih melakukan itu dalam hidup saudara, siap-siap saudara akan ditipu oleh iblis. Saudara akan menderita oleh tipuan iblis. Dengar, orang Israel pada waktu itu, Tuhan Allah sanggup membela dia. Tetapi kenapa mereka menderita, saudara? Karena Tuhan tidak mau berbuat, karena mereka menjadi penyembah berhala. Hari ini, dengar saudara, firman Allah berkata, bukan pendengarannya kurang tajam mendengarkan kita, bukan tangannya kurang panjang menolong melakukan mujizat, memberkati kita dan melakukan perkara besar dalam hidup kita, tetapi yang menghalangi Tuhan bertindak atas hidup kita adalah dosa-dosa kita. Demikian hari ini kalau kita hidup dalam dosa, penyembahan berhala, perdukunan, jimat-jimat, menduakan Tuhan. Dengar saudara, Tuhan mau menolong saudara, tetapi saudara yang menghalangi pertolongan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian seringkali menyalahkan di mana mujizat Tuhan. Sebenarnya mereka yang harus dipertanyakan, di mana penyerahanmu kepada Tuhan? Saya menemukan, saudara, saya mengalami begitu banyak jemaat Tuhan. Mereka meminta doa, lalu saya doakan mereka. Tetapi di belakang itu ternyata mereka juga pergi ke dukun. Itu sesuatu yang melukai hati Tuhan, saudara, dan itu sesuatu kebodohan. Kenapa? Karena kita meminta kepada Tuhan, tetapi kita halangi Tuhan bertindak. Saya punya seorang teman, saudara. Dia seorang pengusaha. Tetapi saya tidak terlalu salut dengan orang ini. Kenapa, saudara? Satu kali saya belanja ke tokonya. Lalu kemudian di kasirnya, di mana dia duduk, di sampingnya itu ada berbagai gambar di sana, gambar dewa-dewa di sana. Lalu kemudian salah satunya adalah gambar Tuhan Yesus. Lalu saya bertanya, kok ada gambar Tuhan Yesus dan ada gambar-gambar yang lain? Karena saya tahu dia orang Kristen. Saudara tahu apa jawabannya? Dia berkata, mau melihat mana yang paling berkuasa. Itu kebodohan, saudara. Itu kebodohan. Dia mau melihat dewa mana yang paling berkuasa.
Tidak perlu ditanya, Allah pencipta langit dan bumi lah yang paling berkuasa. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus lah Allah yang paling berkuasa. Karena di dalam Dialah langit dan bumi diciptakan. Karena di dalam Dialah segala sesuatu ada. Apakah yang mustahil bagi Dia? Kalau langit pun Dia yang membentangkan, bumi pun Dia yang ciptakan, segala sesuatu ada oleh karena Dia. Apakah yang mustahil bagi Dia? Allah kita adalah Allah yang paling berkuasa. Tetapi kenapa kita tidak melihat kuasanya? Kita halangi Dia menyatakan kuasanya. Pakai apa kita menghalangi Dia menyatakan kuasanya? Pakai dosa-dosa kita. Ketika ada orang yang menduakan Tuhan dan menyembah berhala, itu satu tindakan yang nyata untuk menghalangi Tuhan bertindak dalam hidupnya. Jadi orang-orang seperti itu tidak akan mengalami perkara besar. Orang seperti itu pada endingnya akan menderita oleh karena tipuan iblis. Dan setelah menderita nanti akhirnya berkata, Tuhan, Tuhan tolong aku. Bayangkan saudara, kalau Tuhan tidak begitu baik, dunia ini sudah di bumi hanguskan. Karena manusia begitu jahatnya, dan hanya waktu perlu saja datang kepada Tuhan. Dengar, firman Allah, kita sudah belajar bahwa yang kedua yang membuat Gideon mengalami perkara besar, dia menjadi orang hebat, dipakai Tuhan luar biasa, adalah di mana dia merobohkan segala tugu berhala orang Israel. Dan dia menggantikan itu, dia bangun mezbah di sana, dia persembahkan korban bagi Tuhan. Artinya apa? Dia singkirkan segala berhala, dia singkirkan segala mezbah-mezbah berhala. Hari ini kalau engkau mau mengalami perkara besar dalam hidupmu, kalau engkau memiliki jimat-jimat, kalau engkau memiliki berhala-berhala, ambil itu, lalu kemudian ambil minyak, ambil korek, bawa ke tempat sampah, bakar itu saudara. Kalau engkau rindu mengalami perkara besar daripada Tuhan, jangan halangi Dia dengan jimat dan berhala-berhala. Bakar itu, supaya engkau melihat bagaimana Tuhan membela kehidupanmu. Kenapa? Karena saya mendapat begitu banyak konseling saudara, dan begitu banyak orang yang konseling, mereka masih terlibat dengan perdukunan, padahal mereka orang-orang Kristen. Dan jangan-jangan saudara lah salah satunya saat ini. Kalau iya, saudara belum terlambat. Ini waktunya untuk saudara mengambil keputusan untuk menyingkirkan segala berhala-berhala itu dan alami keajaiban Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, yang dilakukan oleh Gideon, kita lihat bersama di pasal 7 ayat yang ke-7, di mana di sana dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, yang ketiga di sini adalah di mana Tuhan berkata kepada Gideon bahwa dengan 300 pasukan engkau akan mengalahkan orang Midian. Bayangkan saudara, orang Midian itu bangsa yang besar, pasukan mereka pasukan yang besar. Karena besarnya pasukan orang Midian itu, sehingga Gideon membawa 32.000 pasukan. Dengar saudara, 32.000 itu pun masih terlalu kecil sebenarnya dibandingkan dengan orang Midian, pasukan tentara Midian. Tetapi saudara, dengan 32.000 orang itu, ketika mereka berjalan, di tengah jalan, akhirnya Tuhan berkata, siapa yang takut, siapa yang mau pulang, pulanglah. Dan pada waktu itu, pulanglah 22.000 orang. Jadi tinggal 10.000 orang. Jadi ada 22.000 orang yang merasa takut, merasa lelah, dan mereka akhirnya pulang ke rumah. Tinggallah 10.000 orang. Dan tahukah saudara, di tengah jalan Tuhan juga berkata, masih terlalu banyak 10.000 orang, bawa mereka minum. Siapa yang minum langsung dengan mulutnya ke air, dan siapa yang minum dengan tangannya diambil air dan menghirup dari tangannya, pisahkan.
Dan ketika dipisahkan, ada 300 orang yang minum dengan mengambil air dari tangannya dan menghirup di tangannya. Tapi ada selebihnya mereka langsung minum dengan mulutnya ke sungai. Nah saudara, Tuhan berkata, dengan 300 orang inilah engkau akan pergi berperang. Bayangkan saudara, 32.000 saja, itu masih terlalu kecil sebenarnya. Tetapi Tuhan berkata, dengan 300 orang, engkau akan mengalahkan orang Midian. Tuhan berjanji dia menyertai mereka. Dan singkat cerita saudara, akhirnya Tuhan atur semuanya, Tuhan yang berperang, dan akhirnya orang Midian itu dikalahkan. Dengan 300 orang itu saudara, bangsa yang besar yaitu bangsa Midian dikalahkan, dan orang Israel meraih kemenangan yang besar, meraih kemenangan yang luar biasa. Bayangkan saudara, dengan 300 orang Tuhan pakai untuk memerangi bangsa yang besar, dan mereka melakukan perkara yang besar. Dan dikenapilah bahwa Gideon seorang pahlawan yang gagah berani. Saudara, kalau Tuhan yang menyertai, tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara berkata, potensiku tidak ada. Mungkin saudara berkata, aku hanya bisa ini, aku hanya punya potensi ini, terlalu kecil, tidak terlalu berarti dan sebagainya. Ingatkah saudara bahwa dengan tongkat, Tuhan bisa pakai tongkat Musa membelah Laut Merah? Ingatkah saudara dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang bisa kenyang? Artinya mujizat besar terjadi. Dengar saudara, Allah bisa memakai potensi yang kecil dalam diri kita. Karena semakin kita lemah, di sana kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin nyata. Tuhan berkata, kalau semua ini pergi, nanti mereka berkata bahwa dengan kekuatan kami. Tuhan berkata, dengan 300 saja cukup, aku yang akan berperang. Aku yang akan melakukan mujizat. Aku yang akan menyertai engkau. Hari ini dengar saudara, dengan potensi saudara yang ada, sekalipun dinilai tidak terlalu berarti oleh orang banyak, Tuhan bisa pakai itu untuk melakukan perkara besar dalam hidup saudara, sehingga saudara jadi orang hebat, jadi pahlawan, sesuai dengan yang difirmankan Tuhan kepada Gideon. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar dari teks firman Tuhan saat ini, di mana kita belajar bagaimana Tuhan menilai Gideon sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Padahal dia waktu itu seorang penakut, seorang pengecut, dia sedang menyembunyikan diri saudara. Tetapi Tuhan tidak lihat keberadaannya, kondisinya pada waktu itu. Tapi Tuhan lihat potensi apa yang ada dalam dirinya, dan jadi seperti apa dia bisa ke depan. Dan singkat cerita, pada akhirnya Gideon meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi orang hebat, untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Langkah pertama yang dia lakukan, dia bangun mezbah di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua yang dia lakukan, dia singkirkan segala berhala. Kemudian yang ketiga yang dia lakukan, dia bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perintah Tuhan, sekalipun sebenarnya itu sulit melawan orang Midian yang besar dengan 300 orang. Tetapi ketika dia lakukan semuanya ini saudara, ketika dia bangun mezbah di hadapan Tuhan, dia bangun persekutuan dengan Tuhan, dan ketika dia bersihkan semua yang tidak benar, berhala-berhala dia bersihkan, dia runtuhkan tugu-tugu berhala, dan ketika dia mentaati firman Tuhan, sekalipun tidak masuk akal dengan 300 orang melawan yang besar, tetapi ketika dia lakukan semuanya itu, Tuhan melakukan mujizat yang besar. Tuhan pakai dia sehingga dia benar-benar jadi pahlawan. Hari ini dengar, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, saudara pahlawan, saudara orang hebat di mata Tuhan. Saudara orang hebat di mata Tuhan. Yang harus saudara lakukan untuk menuju perkara besar yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara, dalam perjalanan kehidupan saudara, adalah bangun mezbahmu, bangun persekutuanmu, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Yang kedua, bersihkan hidupmu dari hal-hal yang tidak benar. Kalau ada jimat, berhala dan sebagainya, bersihkan itu. Kalau ada dosa, keterikatan dan sebagainya, bersihkan itu sekarang, tinggalkan itu. Dan yang ketiga, mulai bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun tidak masuk akal, tetap ikuti dan laksanakan, patuhi perintah Tuhan. Maka saudara akan melihat ke depan, saudara akan mengalami, saudara menjadi orang-orang hebat. Saya mengalami itu saudara.
orang yang dianggap tidak mampu ini, orang yang dianggap tidak berpotensi ini, tetapi pada akhirnya aku melihat Tuhan melakukan banyak perkara besar di mataku, karena Dialah yang sanggup melakukan perkara besar. Puji Tuhan saudara, saya percaya ke depan kita akan bersama-sama melihat perkara besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita terus berjalan, kita bangun persekutuan yang indah, dekat, intim dengan Tuhan, dan kita bersihkan kehidupan kita dari hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan kita jalani hidup ini sesuai dengan perintah Tuhan, bagaimanapun sulitnya itu. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah belajar, di mana Gideon Engkau sebut sebagai pahlawan yang gagah berani, padahal pada waktu itu dia seorang penakut. Dia sedang bersembunyi, tetapi ada potensi dalam dirinya, dan itulah yang Engkau lihat. Dan akhirnya dia benar-benar menjadi seorang pahlawan ketika dalam hidupnya dia bangun mesbah persekutuan dengan Tuhan, ketika dia runtuhkan berhala-berhala, dan ketika di dalam kehidupannya dia menerapkan firman Tuhan. Kami pun rindu melakukan perkara besar. Kami rindu melihat perkara besar Engkau kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami siap untuk tetap intim dengan Tuhan. Kami bangun mesbah persekutuan kami dengan Tuhan. Kami siap untuk membersihkan apa saja yang tidak benar di hadapan-Mu di dalam kehidupan kami. Segala keterikatan, berhala, jimat, kami buang dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu jika ada mereka yang masih terikat oleh karena berhala-berhala, jimat-jimat, atau ikatan dosa apapun itu. Saat ini hamba menumpangkan tangan, bebaskan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih mengalami keterikatan, untuk mereka berkomitmen melepaskan diri, membuang semuanya. Dan Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah Tuhan campur tangan untuk menuntun anak-anak-Mu berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Berkati kami semua untuk mengalami perkara besar. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama, kami akan bersyafaat bersama. Hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Namun sebelumnya sekali lagi Tuhan tetap memberkati setiap anak-anak-Mu untuk berkomitmen kepada firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka.
Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa,
Normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu. Normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya.
bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang, anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka
rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaanmu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka, ya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar
mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan, tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan, tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka,
Berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Bersyukur,
ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Itulah arti hidupku. kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya
hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang.